Itu maksudnya eskalasi lah intinya kayak gitu. Ya cuman ya kita nggak ada yang tahu lah. Cuman eskalasinya maksudnya udah level eskalasinya mentok gini. Dia udah gini kayak gitu. Iya benar. Mentok cuma gini doang kan. Gitu. Benar. Tinggal ininya gimana dan kita Benar. melihat Trump quote-unquote melunak lah kayak gitu. Iya. Biji dia getar. Biji kita lebih getar bang. Iya. Ya yang tadi Hengki bilang sih yang mengenai bond itu ya, kayak buat teman-teman nggak tahu, intinya kan Amerika itu utangnya gede, super gede. Mereka orang yang utangnya gede banget, jadi mereka sangat sensitif terhadap interest rate yang naik. Kalau misalnya interest rate mereka naik, artinya bunga yang mereka harus bayar terhadap utang yang mereka ambil bakal jauh lebih meledak lagi gitu. Itu bikin mereka bermasalah. Jadi mereka punya semua kepentingan di dunia ini untuk menurunkan interest rate gitu sebenarnya. Ada yang bikin research-nya gitu ya kan, kayak dalam 1 tahun ya atau 7 kali misalnya, saya contoh lah ya, dari 10 kali dia aneh-aneh lah, perang sama Ukraine lah, sama ini sama itu, ketika bondnya interest rate-nya naik sampai 4,3 sampai 4,5%, Trump itu pasti pengumuman udah kita damai, udah ngeprank gitu, maksudnya dari ribut jadi damai. Nah, konteks sekarang kita lagi 4,3% sampai 4,5%. Nah, kemarin 4,3% dia ngumumin kan, gitu kayak, udahlah kita jangan boleh ribut lah, gitu. Aneh juga dia kan. Nah, artinya seharusnya dia ada kepentingan untuk nurunin, karena dari awal dia kan ngomong ke Papa Jerome adalah turunin suku bunga. Jadi dia ada kepentingan banget untuk turunin suku bunga. Pemakai leverage loh mereka. Dan menariknya, sisi Irannya nggak mau dan tidak bilang enggak, gue nggak nego. Iya, they get some balls gitu. Iya, mereka sih, wow, luar biasa pemberani. Pertanyaan selanjutnya nih, ada orang yang nanya ya, masih sewa rumah atau udah beli? Sebenarnya ini pertanyaan yang kalau misalnya ngomongin 10 tahun yang lalu ya, 20 tahun lalu gitu, mungkin orang-orang yang udah level Hengki itu bisa diasumsikan auto pasti udah punya rumah gitu ya. Cuman belakangan ini ya kan kita juga tahu property price itu kayak gimana dan yield-nya terhadap harga properti itu kayak gimana. Jadi curiosity yang menarik sih, apakah lu beli atau lu sewa? Curiosity macam apa itu? Kalau gue sih, gue tim sewa. Apakah lu? Sampai sekarang. Karena what I learned about this world adalah less attachment jauh lebih bagus daripada ya ada attachment terhadap suatu barang kayak gitu. Jadi kalau misalnya when lu beli satu rumah itu kan jadi attachment kayak gitu. Menurutku, I don't know ya gitu ya kan, just my point of view. Kalau zaman dahulu orang bilang, wah pertama harus punya rumah, harus tabung punya rumah. Terus gue mikir, mungkin orang yang rata-rata ngomong itu adalah orang-orang yang penghasilannya pas-pasan. Jadi ketika penghasilannya pas-pasan, daripada dia boros, dia dipaksa tabung dengan cicil rumah kayak gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang orang bilang KPR bodoh lah gitu. Tapi zaman dahulu tuh sangat dianjurkan gitu. Kenapa? Karena let's say gaji 5 juta. Wah, kalau gua nggak jaga-jaga, gua nanti beli kopi mahal 70.000. Gua nggak mau naik TJ, naiknya Grab Car kayak gitu kan. Jadinya naik berkali-kali. Jadi dari gue bisa tabung 3 juta, jadi sisa tabung 500.000. Daripada kayak gitu, gue paksa dengan cicilan per tahun, ujung-ujungnya ada rumah. Nah, tapi kalau sekarang menurutku yang jauh lebih penting adalah you have the liquid cash kayak gitu. When you have the liquid cash, lu mau beli rumah, besok orang kalau misalnya mau jual, hey, gue mau jual rumah dong. Misalnya harga rumahnya misalnya 1.000 meter, di Widya Chandra misalnya 100M, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah gue beli cash 70M. Ya kalau mau beli kan, gue ada cashnya gitu. Yang penting ya lu bisa deploy kapanpun liquid cash. Jadi I don't think gue mau beli rumah ya kayak gitu. Karena juga hidup berdua kan sama pasangan kan. Mau nikah, belum punya anak, masih muda. Ya gue nggak melihat ada kepentingan untuk membeli rumah. Jadi masih sampai sekarang sewa sih. Menarik nih. Kayak gitu. Itu sebuah konsep yang baru loh sebenarnya. I don't know itu benar atau nggak benar. Iya. Cuman the way aku mikir adalah seperti kayak gitu. Kayak kita mau pindah mana kayak gitu kan. Dia kan udah aku pensiunin. Aku kan cuma butuh laptop kayak gitu. Kita trading di Papua, yuk kita tinggal di Papua atau kita di internet ya gitu kan. Misalnya di
Timur lah, timur kan pantainya bagus gitu kan. Timur aja. Raja Empat. Iya, Raja Ampat. Gosong. Iya kan? Nah, bisa kayak gitu. Karena kita punya capability untuk melakukan hal itu. Bayangkan kalau kita beli rumah. Beli rumah ribet loh. Kita berdua. Misalnya, kalau mau beli rumah pasti beli yang terbagus dong. Let's say lah beli 700 meter. 700 meter rumah. Kalau nggak mau isi rumah semua ada garden. Minimal lu hire garden. Garden berapa? 2 orang. Rumah 700 meter, hire apa lagi? Maid. Maid nggak mungkin 1, 2 atau 3. Nah, 3 deh kita taruh kan. Garden 2, maid 3. Security berapa? Depan belakang 7. 7 kebanyakan personil mereka daripada lawan kita. Mereka mau ngapa-ngapain berdua mati gitu kayak gitu. Jadi I don't think it's a win-win solution gitu. Dan ya aku suka keluar negeri ya gitu. Maksudnya suka nggak jelas random out of nowhere jalan. Kalau jalan kayak gitu, aku mikir tiba-tiba pergi, misalnya jalan 2 minggu, 1 bulan. Tiba-tiba ada security-nya pakai Porsche. Iya. Rumah kita gimana kayak gitu kan? Nah kita harus apa-apa lihat CCTV segala macam, dan harga rumah ya as you said cukup mahal kayak gitu, dan I don't think worth it. Itu pemikiranku. Cuman kalau misalnya ada orang rumah 100M, gue BU gue jual 50an, gue langsung beli. Nah biasanya kayak gitu. Better kayak gitu. Menurutku better kayak gitu. Belum ada kepentingan untuk beli rumah. Iya. Ya nggak ada salah nggak ada benar lah. Tadi kalau misalnya lu bilang lu nggak tahu salah atau nggak, ya itu preference lu, duit lu. Iya, preferensi gue kayak gitu. Jadi jawabannya masih sewa. Iya. Dan you have all the money untuk memilih, itu jadi your liberty. Menarik kan, soalnya kan kalau misalnya dulu kan orang zaman dulu ya kan selalu kan harus punya. Maksudnya sebuah konsep yang aneh untuk orang seperti lu sewa kayak 5 tahun 10 tahun lalu tuh kayaknya sebuah konsep yang aneh gitu. Gue mikir. Kalau misalnya lu sewa tempat oke deh. Misalnya kalau apartemen yang paling oke, Langham. Langham 1,2 M per tahun, 500 meter. 10 tahun, 10 M. Kalau lu beli rumah di sekitaran SCBD, Widya Chandra per meter itu kurang lebih 95 M. Jualan, Juta, 95 juta. 95 juta. Rata-rata jualnya itu 700 sampai 1000 meter. Ya, kalau dia jual 1000 meter, itu artinya 95 M. Lu sewa 1 M, 10 tahun lu sewa, itu 10 M. Lu sewa 100 M loh, 10 tahun. 100 tahun loh, kayak gitu. Dan lu boleh pindah Liberty. No commitment. Jadi I think ya masih itu. Kecuali mungkin udah punya anak, anaknya ada sekolah, udah settle down, udah nggak mau ribet, nggak mau have fun lagi. Ya udah, mungkin itu baru. Masih kepala dua, sangat sayang untuk kita commit sesuatu. Iya, benar. Ya yieldnya buat rumah itu mungkin 2%, 3%. Mending kalau beli sewa banking. Enggak banking. Ya buat apartemen mungkin 6%, 7% sewa. Ya kan lu property guy kan. Iya. Jadi make sense. Sangat bisa dipahami lu punya thought process. Saran ini ada orang yang nanya, mereka ini bukan full time dan mereka nggak punya waktu yang mereka bisa seriusin liatin market. Saran komposisi porto saya Koheng yang berprofesi sebagai guru. Hanya hari-hari tertentu bisa lihat market. Ada satu lagi yang bilang kerja di Horeca. Horeca tuh hotel, restoran, kafe. Pengen belajar dapat stream income lain dari saham Indo. Langkah baiknya gimana? Thanks. Ya buat orang yang full timer lah ya intinya. Kayak I remember clearly gitu ya kan, yang pas Fortune pertanyaannya juga sama. Jadi aku nganggap nge-swing ke fundamental saham yang lagi mau perform. Waktu itu I remember untuk orang-orang kantoran pilihnya saham-sahamnya Pak Thohir kayak gitu, which is sekarang perform semua gitu. Kenapa? Karena dia energi diuntungkan dari perangnya ini. Dan money flow-nya bagus, ada konglomerasi. Jadi menurutku mainnya saham-saham kayak gitu. Nggak bisa lu main saham volatile kayak misal waktu bumi udah naik ke waktu itu 300, lu baru ngikut, itu you cannot do that kayak gitu. Karena sangat berbahaya. Tapi lu bisa cari saham-saham yang konglomerasinya lagi nggak main, tapi lagi dikumpulin. Nah itu enak banget untuk lu per bulan dapat duit lempar. Merem aja kayak gitu. Kayak same lah, kayak ada RO, ADI, ADMR, MMA. No one talk about it gitu ketika lagi perform-performnya. Karena dia emang lagi nggak perform. Cuma dikumpulin sama emitennya PD, pakai broker PD, pakai broker KI, kayak gitu kan. Itu kan mereka kumpulin.
ya lu bisa ikut mereka kalau lu mau. Nah, itu kan, tapi menurut lu ya, apakah orang-orang yang full time itu bisa spot bahwa saham-saham seperti itu tuh lagi dikumpulin? Atau menurut lu mereka harusnya tuh buy and hold something aja yang bahkan nggak usah research gitu misal? Tadi pertanyaannya apakah mereka bisa atau enggak kan? Jawabannya adalah bukan mereka bisa atau nggak bisa. Mereka have to untuk bisa nge-spot itu. Kalau mereka nggak bisa nge-spot itu, forget about investing. To me ya gitu. Lu beli tanpa mikir punya saham, ya nggak bisa kayak gitu. Lu beli banking, nggak perform kayak gitu. Although lu bilang perform, ya gue juga quite, ternyata benar juga yang misalnya Timothy ngomong gitu kan, lu coba pairin ke USD kayak gitu. Oh bener, bukan pair ke inflasi dong, pair ke USD. Oh ternyata benar, spread kita jauh. Nah artinya apa? Artinya ya, yang di Indonesia sangat sulit untuk lu cari saham yang lu bisa invest consistently naik, itu sangat sulit kayak gitu. Lu mau tarik saham apapun itu ada, cuman yieldnya juga tetap lebih kecil. Jadi daripada ngapain lu habisin skill segala macam, kalau lu nggak tahu dan lu mau beli meram aja, obligasi aja kayak gitu, beres kayak gitu. Ngapain? Return sama, PR banyak. Mending return sama, PR-nya nggak ada kayak gitu. Jadi jawabannya adalah they have to. Kalau mereka nggak mau, ya udah, mending obligasi. Oh, obligasi kecil banget, ya udah, baik komplain, nggak usah tabung lah. Nah, kayak gitu aja, kayak gitu. Pokemon aja, sorry, Pokemon Card aja gitu kan. Pokemon Card gila, harga jam loh kayak gitu kan. Gila, gue liat aja nih, sepatek kayak gitu kan. Cuman ya sudah lah. Cari zat. Gue dulu main Pokemon tuh, Pokemonnya gue lipat, gue main tepung. Gue nggak tahu tipe apa, cadangan gue juga ada, cuman gue nggak tahu sebagus apa ya. Cuman tujuannya lipat, tepuk gitu, main di sekolah. Kalah ambil, main kayak gitu. Ya punya juga gue tuh cari zat waktu SD kelas 5. Iya, aduh gue SD juga main kayak gitu. Tahu gitu. Ya kan, tapi kan gue. Ya berarti itu masukan bagus. Jadi intinya kalau misalnya lu bahkan mau invest di capital market, udah have to ngegali ke dalam gitu ya. Kalau misalnya sama sekali nggak mau, kalau itu forget about capital market. Iya, maksudnya kalau orang ngomong kayak, gue pengen beli suatu saham tanpa research bisa naik terus kayak gitu, kayak gue nggak tahu lu hidup di dunia apa. Maksudnya lu didongengin siapa sih kayak gitu. Kayak, beli saham tidur, iya bisa. Tapi kan konteksnya ada luasnya. Beli saham tidur, sahamnya lu harus tahu, lu harus ngerti, harus segala macam. Enggak, jangan lu potong kalimat yang manis doang kayak gitu. Karena I don't think dunia ini itu nyaman untuk orang yang dunia ini nggak nyaman. Lu harus kerja keras kayak gitu. Either lu mencintai kerja keras lu, atau ya lu nyaman dengan dunia ini, ya lu nggak jadi apa-apa. Jadi makanya orangnya tuh harus ngerti sesuatu. Kalau dia nggak mengerti apa-apa yang dia lakukan, maunya enak doang, mungkin dia kebanyakan nonton Princess kayak gitu. Princess lu ada tantangan di filmnya ya kan. Nah, gue nggak nonton Princess sih. Kayaknya ada ya gitu. Kalau nggak, apa yang diceritain kayak gitu kan. Gue jadi lebih pintar daripada lu. Kemarin di Disney Cruise gue baru nonton. Jadi Frozen gimana Frozen? Apa tantangan Frozen? Atau apa tantangan Frozen? Gitu. Gak tau sih, sampai ketiduran. Cuman yang gue tahu anak gue jadi nyanyi Let It Go ya. Yang penting anak senang. Yang penting anak senang, betul. Orang nanya lagi nih, nikah dulu apa sukses dulu? Most of people akan ngomong sukses dulu ya. Cuman in my case ya, gue sih pacaran duluan, mau nikah gitu, walaupun sukses atau definisi sukses apa sih kayak gitu kan. Having vision on yourself itu kinda sukses. Maksudnya apa tuh? Kayak you believe in yourself, lu tahu plan lu mau ngapain, lu tahu apa yang akan lu capai dalam umur tertentu, lu tahu effort lu, ya you have vision, you have belief, you have faith on yourself, walaupun lu belum jadi, itu bagian dari sukses menurutku. Menurutku. Kayak gitu. Apakah satu orang yang umur 17, 1 T USD, punya conviction, punya kepercayaan diri, dia juga sukses. Nah, dia punya visi diri sendiri 1 T dalam waktu 7 bulan. Oke, itu kan terlalu halu. Itu gue kaget sih aku nontonnya gitu kan. Itu kayaknya matanya merem itu, gue yakin. Kenapa buka gitu. Tidak pantas. Lu pasti nggak tahu jokesnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalau gitu dia umur 16 loh, kayak gitu kan. Misalnya dia umur 16, dia bilang, wah gue akan melakukan ini, mungkin duitnya misalnya, let's say, dia udah bilang capitalnya berapa.
Nah, misalnya duitnya 10 juta. Wah, gue sekarang 7 bulan lagi akan umur 17. Gue akan menaikkan menjadi 30 juta. Caranya gimana? Gue pagi jaga warung, udah jaga warung itu dari jam bukanya dari jam 6. 6 sampai jam 4. 6 sampai jam 4 itu gue akan dapat per bulan misalnya 5 juta. 5 juta udah gue akan istirahat sampai jam 7. Jam 7 gue akan nge-grab kira-kira segini bisa dapat berapa? Oh, bisa dapat 4 juta lagi. Jadi gue per bulan bisa dapat 9 juta. 9 juta kali selama 7 bulan menjadi berapa? Terus gue makan berapa segala macam. Oh, gue berusaha nge-investin misalnya ke Bitcoin. Bitcoin per tahun return average-nya 20%. Jadi gue akan melakukan ini bisa jadi gini. Menurut gue itu kind of udah setengah jalan sukses karena dia tahu apa yang dia mau lakukan, dia punya faith. Tinggal yang kedua yaitu eksekusi. Nah, orang itu nggak punya dream, nggak punya apa-apa, berharap menjadi ini. Nah, seperti tadi, gue akan melakukan tinggal 7 bulan lagi gue akan jadi 1T kayak gitu. Kayak 1T banyak bro kayak gitu kan. Mau gimana kayak gitu. 10M aja dari orang bawa untuk bisa 10M itu udah hebat banget, udah keren banget gitu. Kenapa 1T kayak gitu? Artinya kan halu. Jadi kind of believe in yourself and know what you are doing itu adalah bagian dari sukses definisiku. Jadi kalau ditanya sukses dulu atau nikah dulu, I don't think itu bisa dipisah. Karena once lu udah dapat your loved one, itu kayak bunga, ya udah lewat kayak gitu. Ketemu orang, orang yang karakter yang sama, sulit diketemukan di orang yang berbeda. Orang yang sama, karakternya juga bisa berubah seiring waktu. Jadi ketika dia sekarang bagus, ya nextnya dia belum pasti bagus, tapi bukan untuk lu lagi kayak gitu. Jadi menurutku nggak bisa dipisah sukses dulu atau percintaan dulu. Menurutku adalah yang mana datang duluan, yang you punya conviction, ya udah. Ada juga banyak yang dari orang miskin nikah, berjuang bersama, jadi sesuatu. Banyak juga yang udah kaya jadi di luar, tapi dia jadi bingung, nggak ada percintaan, orangnya ini maunya karena apa, ya gitu kan. Karena semua orang di depan orang yang di atas pasti akan berpakai topeng, kayak gitu. Nah, sangat sulit untuk lo membuka di belakang topengnya. Tapi ketika lo lagi di bawah, semua orang itu akan true color kepada lo. Dan lo bebas memilih, dan menurutku cukup, ya nggak perlu dipisah, kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang harus dipisahkan. Tanya dong, instrumen investasi apalagi yang paling potensial other than saham? Yang gue tahu cuma saham. Ya, my expertise cuma di saham, kayak gitu. Obligasi, I don't understand. I don't have, kayak gitu kan. Obligasi, deposito, bla 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 bla, I don't have it. Emas, segala macam, enggak punya. Jadi pure either cash atau stocks, gitu dong. Crypto hype gimana? Beda dong. Itu kan hyperliquid doang gitu. Crypto enggak, I'm not a crypto guy, I'm a hyperliquid guy doang. Gitu. Nah, ada orang nanya nih, kapan entry hyperliquid lagi? Aduh, kemarin sih 20-an, aku ngincar tuh 17-18 gitu. Dia 20 nge-week ke 22, udah seharusnya entry nih. Cuma gue nggak ngentry, dia naik ke 40-an. Ya itu sangat sedih. Jadi kemarin tuh, waktu itu plan-nya adalah akhir tahun, gue tuh pingin keluar dari capital market, masuk ke hype lagi. Cuman eksekusinya tuh kurang smooth, karena ya mau bilang alasan, ya terlalu banyak distraction. Nah, makanya untuk sekarang-sekarang ini, podcast 95% kutolak semua, kayak gitu kan. Ketemuan juga kalau mau apa lu kayak gitu kan, lu mau ngomong apa kayak gitu kan. Jadi kalau dulu orang sekuritas ketemu sekarang pasti gue jabanin gitu. Although gue udah tahu dalam otakku, aku nggak mau, biasalah, tolong remiser, tolong promotin, emiten juga sama, tolong ini. Dulu gue masih kayak gitu, ketemuin dalam artian ya aku respect aja gitu. Mau nggak mau masalah kedua. Kalau sekarang maunya apa kayak gitu, langsung chat aja dulu. Oh ini nggak mau ya pasti, karena jawabannya aku tahu. Kalau orang aku nggak pernah promote sekuritas, aku nggak pernah promote emiten kecuali aku beli kayak gitu kan, karena ya pure transaksi. Jadi ya aku tolakin semuanya 92%. Ya too much noise lah kayak gitu. Jadi I cannot lihat dengan jelas. Sekarang back to fokus, lagi laser fokus. Tolong tanyakan Heng, awalnya gimana bisa join di project coin Hyperliquid? Nggak join coin lah, nggak join project lah. Jadi
ceritanya dulu trading pakai exchange, gitu kan? Exchange ABC. Nah, exchange ABC ini fee-nya kan gede. Walaupun ya lu udah VIP, udah volumenya gede, fee-nya turun sih. Cuman tiba-tiba ada satu prop desk. Prop desk-nya ini dia tawarin fee lebih murah. Sama lah, let's say sama aja lah. Fee-nya sama, tapi ada potensi airdrop. Nah, dan perpetual DEX itu adalah sesuatu yang dicita-citakan sama orang-orang kripto dari zaman jebot kayak gitu. Ada beberapa project, tapi rata-rata gagal. Nah, ya udah aku cobain. Pas aku cobain, oh kok liquidity-nya ada, spread-nya bagus. Tapi spread-nya bagus awal-awal cuman hanya BTC, ETH, Solana yang big caps semua gitu. Which is gue cuma trade di itu doang. Ya udah aman dong. Ku trade. Ku trade, ku nyaman. Dia prop desk tinggal masuk ke websitenya doang. Nggak perlu aplikasi segala macam. Ya udah trading di sana. Karena di sini cuman nggak ada apa-apa, cuman trading doang, dapat fee yang lebih murah. Di sini fee murah plus potensi airdrop. Nah ya udah, pasti secara risk and reward pindah ke sini dong. Pindah ke sini, trading, lama-lama dia upgrade terus-terusan. Terus timnya cuman kecil, terus timnya selalu update. Ownernya Jeff-nya muncul di grup, dia chat di grup. CZ mana ada kayak gitu kan? Ya ibaratkan lu punya mentor atau lu punya founder itu interaksi sama lu lah. Nah, ketika itu ya udah trading di sana, terus ada Hyper Liquid event untuk early users-nya gitu kan. Kita ketemu dia, wah, dia orangnya agak aneh gitu kan. Aneh dalam artian mungkin dia terlalu jenius, jadi kita lihatnya freak kayak gitu. Literally freak, dia ngomong itu sangat teknis, benar-benar pure teknis, mengerti apa yang dia ngomong, dan di sana ketemu Bis Hugo kayak gitu kan. Ketemu Bis Hugo siapa nih kayak gitu kan. Lu gak tahu Bis Hugo? Gak tahu, gue I'm not a crypto guy kayak gitu kan. Gue benar-benar trade doang. Terus Bis Hugo adalah orang yang beli ETH di $1. Project ini dia semua ini walletnya dia berapa puluh juta dolar. Oke. Baru ngobrol sama dia, baru dia cerita segala macam. Oh, convince, baru pelajarin projectnya. Jadi bukan join ke projectnya, dan dia nggak terima duit. Ko Yugo dan segala macam ada nanya, Jeff, lu butuh orang investor nggak? Gue invest dong, kayak gitu, karena project lu bagus. Dia punya duit. Nah itu keren kayak gitu. Dia punya duit, make money dari market sendiri, terus nge-build up sendiri, dan dia, kita suka bercandanya, wah lu lihat badannya kekar banget kayak gitu. Kekar, lu lihat kripto lain buncit aneh-aneh kayak gitu kan. Geek, teknis banget tapi aneh gitu. Dalam artinya nggak jaga badan. Ini udah pinter, jaga badan, terapi segala macam. Jadi wah, dia sama diri dia jaga kayak gitu. Apalagi ini, dan dia punya pengalaman banyak. Jadi ya, join-nya itu bukan specifically join team, tapi sebagai early users doang. Berarti lu sebelum itu udah lagi trading ya? Bitcoin, Ethereum, trading? Aku trade crypto kayak gitu. Ya even sebenarnya yang market crypto di 20-an ribu, itu diriku udah beli kayak gitu. Yang pas Luna crash segala macam, aku beli. Cuman ya jualnya cepat nih gitu loh. Nggak nyangka juga bisa. Karena aku nggak ngerti fundamentalnya segala macam. Cuman, wah ini risk and reward-nya masuk. Orang udah fear-nya setengah mampus. Udah sideways bawah, ya udah jebol sini, gue cut. Gue beli aja kayak gitu. Di 20-an ribu, ya sekitaran mungkin 40-an ribu gue udah keluar gitu. Baru ya muncul Akademi Kripto yang ngomongin fundamental. Oh ya gue tahu, baru keren juga fundamentalnya, yang goblok juga gue jual kayak gitu. Cuman ya udah, dan nasi jadi bubur. Iya, gitu. Iya. Tapi lu nggak kena USD saat itu berarti ya? Enggak. Iya. Lu belum aktif trade atau beli Udah. Sebelum itu, atau lu exit sebelum? Itu kan udah patah trend kan? Itu udah downtrend. Itu udah dari 60-an udah jadi 20, udah jadi 30, udah patah trend udah nggak main. Jadi aku main uptrend doang, karena to me shorting market itu agak ngeri. Karena kalau ngelong kan ya dia 100% kali leverage kan naik tinggi. Tapi kalau misalnya turun kan bet-nya nggak asimetris lah menurutku. Jadi aku nggak berani nge-short orang. Either jual semua, nggak usah main, lupakan. Nah, sebagai orang yang sudah nyobain di saham dan kripto, lebih gampang make money yang mana? Saham, jauh kayak gitu. Crypto is very difficult, bro, kayak gitu. Susah karena wealth lawan wealth kayak gitu. Terus banyak banget yang kalau misalnya kripto,
$100 juta banyak atau kecil? Gitu. 1,6 T. Kayak gitu kan. Banyak kan? Ya, gitu kan. Banyak yang kena liquid $100 juta gitu. Mau ngomong apa? Kayak gitu. Itu wealth loh. Nah, kalau masuk di Indo udah obrak-abrik market seapa itu kayak gitu. Bumi diarahin juga bisa kali. Cuman kena juga liquid kayak gitu. Lu bisa follow mereka, bisa liquid bareng kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang mana lebih gampang? The way I see it sih jauh lebih gampang di bursa saham. Kayak gitu. Halo Bro Heng dan Bro Leon, thank you buat kesempatannya. Mau nanya, kalau di kripto kan kita bisa lihat kapan top or bottom, kapan bull and bear cycle-nya. Kalau misalnya di saham seperti apa? Karena beberapa orang saham yang saya lihat sepertinya mereka juga tidak tahu apa memang tidak ada line atau batasan yang jelas antara bull dan bear market, bear seperti crypto market. Terima kasih. Emang dia bisa lihat bear and bull-nya di Kripto. Iya. Mungkin ya pakai apa namanya chart-chart power law lah, apalah yang mereka tarik garisnya itu ya. yang Enggak gitu-gitu. juga kayak gitu. Banyak juga yang salah. Banyak juga yang salah. Di saham juga. I don't think orang bisa predict exact kapan bull, kapan bear. Ciri-cirinya mungkin ada, tapi yang bisa predict exact nggak ada. Kayak gitu. Menurut gue begitu. Jadi it's kind of bullshit. Ya, di market apapun gak ada yang bisa predik bull bear-nya lah intinya gitu ya. Kenapa nggak masuk indeks lain kayak Nasdaq, misalnya saham US atau Hang Seng? Oh, nggak ngerti. Kayak gitu. Ya kan masuk kan. Ya. I don't understand kayak gitu. Lihat sebagai indikator. Cuman satu nggak ngerti, kedua ya kalau lu mikir lu kalau untung kena pajak 35% udah malas lah kayak gitu kan. Udahlah invest di Indo aja lah. Itu PR-nya terlalu banyak kayak at this moment gue sih nggak mencari kekayaan ya, dalam artian ya gue cukup lah, I'm okay kayak gitu, I'm comfortable. Ya mau cari apa lagi kayak gitu, ngapain gue agresif segitu, mending umur masih muda, ya udah di capital market saham Indo aja, ya sampai mati pun atau sampai punya anak berturun-turunan, ya duitnya masih ada kayak gitu. Jadi apalagi yang gue cari, I don't think gue perlu seagresif itu. Gitu. Nggak agresif ya versi Hengki ya, super full asterix. Nggak agresif dalam artian market Indo aja gitu. Iya. Kalau orang kan ada yang saham Indo, saham US, kripto, forex dihajar semua kayak I cannot do that. I love my life kayak gitu. Ya. Pernah coba pakai Bloomberg Terminal untuk analisa? Kalau misalnya belum, apa ada niatan untuk coba? Apakah itu ngebantu gitu? Aku udah lihat sih, temanku ada kan gitu. Too much information, I cannot process lah gitu kan. Too much information, ini ngomongnya beda-beda semuanya juga. Karena kan itu kayak, I don't know how to say. Mungkin forum kasku sekali ya kayak gitu. Kayak tapi orang-orang pintar yang berpendapat kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih tepatnya I don't understand aja. Jadi apa ditanyakan apakah mau atau nggak mau, aku belum menemukan fungsinya secara efektif. Mungkin bahasa lebih tepatnya itu. Kalau bilang nggak guna, gue yang terlalu sombong kan gitu. Tapi ya benar gue nggak ngerti kayak gitu. Iya. Ilmunya nggak nyampe. Pertanyaan terakhir nih, ini mungkin dititipin sama tim, soalnya lu kan juga orangnya udah bisa memilih lah lu mau ngapain segala macam gitu kan, what you wanna do in life. Apa kriteria biar bisa jadi teman dekat Ko Hengki / Ko Leon, Ko Hengki aja deh, or slot teman dekatnya udah close. Nah lu gimana memilihnya gitu dengan sekarang lu ketemu sama banyak orang segala macam? Aku nggak pernah milih teman dekat sih. Yang ku senang adalah kalau orang kan ada ngomong, wah lu ngomong lantang banget misalnya di podcast emiten ini, emiten itu, ya sampai ribut lah ya gitu ya kan. Cuman ya whatever gitu. Ribut apa sih gue nggak tahu. Cuman the point adalah gue nggak takut punya musuh. Yang gue takut adalah gue takut banget sama orang yang pura-pura mencintai, sayang sama gue atau dekat sama gue. Itu yang gue paling takut. Jadi dalam konteks ini adalah kalau berteman, gue paling takut sama orang yang pura-pura. Jadi yang gue cari orang adalah orang yang apa adanya, kayak gitu. Dia apa adanya. Kalau cocok kita teman. Kalau nggak cocok ya udah, kayak gitu. Sesimpel itu doang, kayak gitu. Lu mau songong pada dasarnya, nggak apa-apa songong aja. Teman gue ada yang songong kayak gitu kan. Main golf kayak gitu kan.
misalnya gue lagi jelek, dia lagi bagus. Nih Heng, tutorial birdie kayak gitu. Ya dalam hati gue anjir nih orangnya bikin kesel, tapi ya itu dia apa adanya kayak gitu. Gue lebih prefer orang kayak gitu daripada gue mukul lagi jelek, terus dia bilang, aduh sayang banget, padahal dalam hati yes dia jelek kayak gitu. Nah mending gue pukul jelek lu ya gitu ya kan. Pasti kemarin nggak tidur, pasti gini-gini stress market ya atau gitu-gitu, fun kayak gitu loh. Cuman kalau too much saya kadang marah juga kayak gitu. Lu diem lu kayak gitu kan. Cuman ya prefer jadi orang apa adanya. Apakah circle lu itu secara ekonomi itu mirip-mirip? Enggak sih, enggak. Gue nggak pernah mandang duit ya gitu, karena diriku pernah di bagian bawah, gitu. bawah banget juga pernah kayak gitu. Jadi I don't think duit adalah menjadi tolak ukur pertemanan. Temanku banyak yang orang biasa-biasa aja atau bahkan orang kekurangan lagi merintis, lagi berjuang lah kayak gitu. Itu banyak. Activity ya doang membedakan palingan itu ya. Activity iya, kalau misalnya kalau liburan ya dia cenderung kan nggak bisa kayak gitu. Cuman masih friends, main hangout bareng, nongkrong bareng. Cuman kalau kadang dia nggak bisa, kita lagi untung gede ya subsidi silang kayak gitu. Nanti aja kapan-kapan aja. Gitu. Kapan-kapan aja, Hengki lupa ya. Nah sekarang gimana jadi temannya Bro Lea? Ada slot tidak? Enggak lah, cukup Hengki jawab lah. Karena bukan Hengki. Kalau misal gue, ya tapi kalau misal gue sih nggak. Mungkin gue udah kelamaan gak punya teman bro. Sama keluarga ya. Iya mungkin. Jadi dulu gue itu orang yang menyuarakan kepentingan untuk networking. Oke. Waktu pertama kali merintis ya. Pertama kali merintis. Kapan? 2012 sampai 2016 itu gue super networking. Super networking berarti kata setiap hari ketemu orang dari hari Senin sampai hari Sabtu selama 4 tahun berturut-turut. Dan kesenian kali itu orangnya berbeda-beda terus. Oke. Dan honestly sampai sekarang majority of people udah nggak catch up lagi. Menurut gue ya bukannya gara-gara mereka itu problematic, bukannya gara-gara apa, tapi ya phase of life aja gitu. Phase of life ya 2017 get married, bisa waktu get married lagi berusaha ini lah ya kayak membangun karir, abis itu punya anak. Jadi waktu udah habis selisih waktu sedikit banget. Jadi gue cuma bisa luangin waktu ke istri sama anak gitu. Istri sama anak aja waktu pertama kali anak gue pertama lahir, gue udah sering gak makan bareng dia gitu. Dinner sering keluar segala macam gitu. Jadi boro-boro ketemu orang kan. Iya. Makanya selama 5 tahun anak gue umur 1 sampai 5, gue hampir nggak punya teman gara-gara sisa waktu yang gue punya cuma buat keluarga doang gitu. Prioritinya berbeda lah. Iya, prioritinya jadi berbeda gitu. Baru tahun 2026 ini sih, tahun 2026 ini I think I should catch up with my friends. Anaknya udah lumayan gede lah ya. Mungkin ya mungkin ini kali kayak kerjaannya juga udah banyak yang bisa didelegasiin. Ada di perusahaan properti gue ada CEO yang sangat bagus lah, sangat bagus. Jadi gue punya meeting sama gue ke kantor tuh mungkin setahun cukup 1 kali atau 2 kali gitu, setahun sekali 2 kali ke kantor, sisanya udah full delegated ke dia. Jadi tepatnya gara-gara sih kayak tuntutan dari kantornya berkurang, therefore jadi punya waktu sama keluarga, therefore jadi bisa ngisiin waktu buat teman. Jadi kayak gitu. Menurut gue sih phase of life ya nggak tahu sih ya, bayangan gue sih. Iya. Ada yang lucu juga. Aku sering nanya sama teman, adalah milih mana kalau misalnya antara anak, istri, atau orang tua. Nah, maksudnya hierarki tertingginya itu apa? Kayak gitu. Kalau rata-rata jawabannya berbeda-beda. Kontroversi juga kayak gini. Kalau orang daerah, rata-rata jawabnya orang tua. Kalau enggak, anak. Ketiga istri. Gitu. Tapi I don't think itu Menurut gue pertama istri kayak gitu. Karena istri adalah pilihan pertama kita. Dan orang yang paling banyak spending time bersama kita. Ketika kita punya anak, dia umur 20 paling udah sibuk sama sendiri. Nah, kalau mau ngomong selfishnya gitu kan. Nah, tapi kemudian lu pilih istri atau pilih pasangan hidup, setelah punya pasangan hidup, baru kalian sepakat punya anak. Jadi itu pilihan kedua. Dan menurutku, pertama itu istri, kedua itu anak, ketiga itu orang tua. Nah, kalau orang ngomongnya durhaka lu segala macam. Karena the way I see it, orang tua itu should not demand ke anaknya kayak gitu.
Karena ketika punya anak itu bukan permintaan dari anaknya, tapi melainkan kemauan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya harus fully tanggung jawab kepada anaknya tanpa pamrih kepada apapun. Nah sekarang ini makanya kalau orang bilang, wah lu dari nggak ada duit, aku udah bilang aku privilege. Bukan privilege dalam arti punya duit, tapi aku punya pemikiran seperti gitu, dan gue bilang ke orang tua gue, jadi gue nggak ngutang ke lu apa-apa ya. Gitu. Gue berbakti ketika gue berbakti, tapi gue berbakti bukan karena lu nuntut gue berbakti. Kebanyakan orang kan sebagai anak, bayarin utang orang tua lah, harus nyenangin orang tua dulu, itu kan beban dalam hidup. Jadi I cut that things lah. Jadi aku mikir pertama istri, kedua anak, malah ketiga orang tua. Makanya menyambungnya punya lu ya lu sekarang kan udah berkeluarga ya, pasti istri anak duluan dong. Apalagi teman nggak 4 maybe. Iya. Ya walaupun sekarang tapi teman deket sih kebetulan nggak pernah dicari sih. Somehow, some way ketemu aja, dan kayaknya ya teman yang bisa make you wiser juga. Soalnya gue dulu waktu gue ya ada soalnya teman itu juga ada, kita kebagi dua kan, ada teman yang seringkali juga teman mereka ngasih lu advice atau ngasih lu masukan mungkin menurut mereka itu adalah the best interest of them. Misalnya apa ya, mesti mikir apa kamu ngasih contohnya atau enggak gitu. Ini contoh orang lain, bukan gua. Spill lah. Contoh misalnya gue make up example ya, misal lagi berantem sama pasangan, lu share sama temen lu, gila, aduh, masa gue udah jemput pacar gue, waktu gue jemput pacar, abis itu dia telat, begitu udah telat gue jemput, bisa dia marah-marah. Gimana nih bro? Mungkin temannya ini bisa bilang kayak gini, gila, gue juga nggak mau sih kalau itu, gue jadi lu, gue juga nggak mau, malah manas-manasin gitu misalnya. Tapi ada satu lagi orang lain yang mungkin bikin lu lebih bijaksana, ya udah sabar, lu coba nanya dia kenapa. Maksudnya kalau misalnya yang marah, lu jangan malah tambah api gitu misalnya. Ya itu pertemanan yang menurut gue bisa bikin lu harusnya milih juga sih, lu tambah tua harusnya lu milih teman yang bikin lu tambah wise lah ujung-ujungnya. Soalnya kalau misalnya kita udah ada pasangan, bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah, cari siapa yang bukan untuk nyari 50-50, bikin garis tengah, hitung-hitungan, ujungnya kan nggak ada selesainya gitu kan. Ya, ujung-ujungnya menurut gue natural selection sih. Atau kalau berteman, nggak tahu. In my humble point of view. Very wise. Sebagai orang yang baru mulai punya teman lagi. Iya, very wise sih. Iya. Thank you banget Bro Hengki, kita udah podcast pertama setelah Lebaran. Ya, semoga di pertemuan kita selanjutnya, ya kan, Trump udah kasih sinyal baik-baik. Oke, thank you.